Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan UTS kali ini di sini eh, kita bakal buat kuis untuk UTS-nya, bisa menggunakan kuis maupun assignment. Nah, di sini pertama kali kita buka dulu di online learning-nya mata kuliah masing-masing. Saya buka dulu share screen. Udah kelihatan ya screen-nya? Ya, Oke, di sini online learning UHAMKA. sudah. Kemudian kita klik di sini Fakultas Farmasi dan Sains. Oh, pakai yang dummy aja ya. Takut mengganggu yang sudah berjalan. Sini misalkan di mata kuliah ini kita pertama kali edit setting dulu. Kita lihat, kita ganti namanya dulu. Misalnya kemudian klik save and display. Di sini ada list dari pertemuan Mas Bahar, tanggal pertemuan. pelan-pelan Mas Bahar ya. Iya. Tanggal-tanggal pertemuannya ada listnya. Nah, ini kan modenya belum mode ubah kan. Kalau mau mengisi, Bapak Ibu, ini diklik di pojok kanan, ada tanda gear. Lalu klik turn editing on. Nah, seperti ini. Ini mode untuk mengedit konten dari online learning-nya. Untuk UTS, misalkan UTS ini ada di 30 April sampai Mei, ini tinggal diklik sebelah kanan dari tanggalnya ini ada icon pulpen atau pensil. Ini edit week name-nya diklik. Lalu misalkan kita beri nama di sini ujian tengah semester. Enter. Lalu di bawah ujian tengah semester ini kita bisa menambahkan tergantung dari dosennya juga maunya bentuk kuis atau bentuk tugas. Sebelumnya saya jelaskan dulu kalau bentuk tugas itu modelnya mahasiswa mengirimkan file maupun mengisi form pada mata kuliah online-nya. Kalau kuis itu dia real time. Saat itu juga dia harus mengerjakan apa yang ada disajikan di layar komputer atau handphonenya itu wajib saat itu juga dikerjakan. Beda dengan tugas yang bebas bisa dibukanya asal sebelum tanggal berakhir pengumpulannya. Itu bedanya. Boleh nanya dulu nggak? Boleh. Kan kemarin juga terakhir emang pas sore itu Pak Ining juga ngejelasin kalau mau masukin UTS atau UAS ya. Iya. Tapi nggak di apa namanya di tanggalnya itu tidak dirubah nama yang tadi kan yang paling ujung itu jadi ujian tengah semester. Iya. Kemarin sih cuma diajarinnya yang tanggal misalnya tanggal 23 sampai 30. Misalnya UTS-nya itu di tanggal atau UTS atau kuisnya itu di tanggal di pertengahan itu. Iya. Tapi penambahannya itu di Bawah kanan sini. itu. Jadi Iya. angkanya tidak dirubah sebenarnya harusnya dirubah apa enggak? Angka tanggalnya itu maksudnya. Boleh ditambah pertemuan, ini kan nama pertemuan kan? Ya, Atau merubah juga boleh, dua-duanya sama aja. kalau ini kan merubah tanggal jadi misalnya ujian. Kalau yang Iya. kemarin Yes. diajarinnya ya. Jadi si tanggal itu di dalamnya diisi ujiannya tanggal berapa kayak gitu. Oh iya bisa, Karena sama kan aja. mungkin ya mungkin kan setiap dosen tanggalnya berubah-ubah ya, tanggal apa namanya? Pertemuan. Ujiannya, Iya. pertemuan untuk ujiannya UTS-nya. makanya iya. Sebenarnya buat mahasiswa apa namanya? Tampilan di mahasiswanya ngaruh nggak sih kalau misalnya ini? Soalnya kan kita nggak tahu tampilan di mahasiswa itu gimana. Ngaruh, Tampilan sih nggak ngaruh sih. nggak ngaruh. Paling Maksudnya nanti gini kali Mbak In ya, kan karena saya nggak ngikutin,
Maksudnya Mbak ini di tulisan UTS ini tercantum tanggalnya juga gitu ya? Jadi nggak ada ujian tengah semester itu ada di dalam tanggal itu. Maksudnya itu kan diganti ujian tengah semester. Jadi tanggal berapa Ya. diganti itu. Nah kalau Pak Indeng itu kemarin ngajarin itu di dalam tanggal itu kita buka tanggalnya. Nah masukinnya di situ. Maksudnya gitu. Oh itu sih maksudnya gitu. cuma ini aja pengaturan bilah-bilahnya aja. Oh. Iya, nggak ngaruh apa-apa, nggak berpengaruh. Tampilan juga nggak ngaruh ya, ketampilan di mahasiswa atau Enggak. apanya. Oke, lanjut. Oke, ini kemudian kita menambahkan di sini di sebelah kanan ada add activity or resource. Lalu klik di sini bisa assignment maupun quiz. Ini kita jelaskan dulu yang quiz dulu ya. Ini quiz. Kita tambahkan klik add. Kemudian kita beri nama di sini ujian tengah semester. Nama dari kuisnya atau ujiannya. Kemudian di sini ada description. Ini description ini tata cara atau peraturan ujian. Nah, misalkan di sini ujian ini berlangsung secara bisa dicontohkan Mas Bahar, online. Kira-kira apa Mas Bahar gitu? Iya. Ini contoh peraturannya. Ujian ini berlangsung secara online, batas waktu tertera pada deskripsi. Kemudian ini butuh fakta integritas nggak nih? Maksudnya biar mahasiswa nggak nyontek atau apa, tapi tetap aja sih ya. Namanya online. Online mah bisa aja. Iya. Oke, apabila ada kesulitan. Kalau online itu nggak bisa disembunyikan, Pak. Iya, mau gimana caranya juga susah, ada akalnya aja. Bisa aja sambil megang handphone. Iya. Pasti ya. Sambil searching. Iya, susah double dia bukanya. Iya, lebih lah kalau bisa. Jangan-jangan dia main di warnet lagi. Iya. Di sini kemudian setelah ada peraturannya, kita klik di sini display description of on course page. Jadi ininya peraturannya tampil muncul di halaman depan ya. Tampil. Iya, kemudian setelah keterangan umum kita masukkan di sini timing. Di sini kita buka, misalnya buka ujian online ini kita checklist dulu, open the quiz, ini artinya waktu dibukanya ujian, misalnya 21 April jam 14.00, kemudian tutup ujian atau close the quiz, ini misalnya tutup itu artinya tapi baiknya sih close the quiz, jangan di ini sih. Jangan di enable. Tapi tergantung maunya juga. Takutnya kan nggak ada yang kelupa, ntar nggak bisa masuk setelah jam ini. Tapi kalau untuk ujian harus di enable kan? Ya tergantung kebijakannya seperti apa sih. Kalau memang mau diwajibkan seperti itu ya nggak apa-apa. Kemudian nanti ada bawahnya ini time limit atau batas dia mengerjakan ujiannya, di enable, misalkan di sini 30 menit. 60 iya. menit dong. 30 kalau aja.
30 Oh, menit. berarti terkait open the quiz sama close the quiz itu bukannya harus matching Bukan. dengan time limit? Bukan matching. Jadi Oh, masuknya dia 30 menit itu ketika dia sudah mengerjakan. Klik Oh. start atom itu tuh. Itu baru Waktu ya, Bang, ya? dihitung. Bukan jumlah waktu ya? Bukan Pak Satimo. Bukan jumlah waktu. Yang ini Kalau nih, waktu yang tersedia mana, Bang? waktu yang tersedia di time limit ini 30 menit. Oh, gitu. Iya. Kemudian kalau jadi misalkan dia masuknya 14.05, berarti kalau 30 menit ya 14.35 langsung otomatis ketutup. Ujiannya berakhir. Berarti kalau Bang, ya. Kalau nanti 30 menit, begitu 30 menit sudah nggak bisa ngerjakan ya? Udah, nggak bisa otomatis kesimpan. Udah. Iya. Udah nggak bisa, nggak ada toleransinya. Iya. Walaupun range-nya dia dari jam 14 sampai 15 gitu ya. Kalau dia udah start berarti udah 30 menit gitu ya. Iya. Oh, siap. Ini buka tutup kesempatan, bukan batas waktu. Kalau batas waktu itu time limit. Jadi close the quiz ini misal dia 15.01 artinya dia udah nggak bisa ngambil, udah nggak bisa masuk ke ujiannya. Udah ketutup. Oh, gitu ya. Jadi walaupun dia mau buka soalnya. Iya, baru buka soal nggak bisa. Jadi walaupun dia misalnya 14.50, iya. Itu masih bisa karena belum ditutup kuisnya. Oke. Siap. Lanjut. Ya. Mau tanya. Ya, gimana? Kalau misalnya mahasiswanya telat buka nih, misalnya setengah 14.40 otomatis cuma 20 menit kan. Terus tiba-tiba limitnya habis, cuma dia ngerjain 20 menit. Itu langsung ke save otomatis apa kalau tidak kalau tidak pilihan save dia bakalan hilang jawabannya? Kalau ini semuanya dapat 30 menit. Iya, enggak. Misalnya kan dia telat. Kan dia ngerjain 14.40. Ini ngerjain 14.40-an. Cuma dapat waktu 20. Enggak, cuma dapat waktu 20 gitu doang. Nah, itu tiba-tiba kan dia bakalan ke close kan? Enggak, tetap 30 menit. Tetap 30 menit. Waktunya udah itu. Istilahnya nih jam 14 ini dibuka pintu ruang ujian. Oh, gitu. Iya, berarti dengan kata lain ujian, kalau misalnya anaknya telat misalnya karena jaringan atau apa, ujiannya selesai 30 menit itu belum selesai karena misalnya gangguan error atau apalah. Nah, itu jawabannya kalau ada pilihan save-nya atau enggak, atau misalnya kalau dia meskipun dia ke close karena habis waktu, dia otomatis ke save. Gitu. Udah otomatis ke save. Atau mungkin gini kali Mbak In, bahasa kasarnya gini, katakanlah mahasiswa itu baru buka pukul 59 menit, ya kan? Berarti kalau dia ada kesempatan buka itu tetap berjalan 30 menit gitu? Iya, tetap berjalan 30 menit. Tetap berjalan. Oh, siap. Oke. Bukannya iya. Jadi bukan maksudnya gini Mbak In, itu jam tutup 15 itu kalau ada mahasiswa tadi Mbak In katakan ada jaringan itu dia baru bisa, katakanlah jam 14.59 menit dia baru bisa dan akses, dia langsung ngerjakan menit pertama tuh. Nah, dia tetap ada kesempatan 30 menit ke depan ya Mas Bahar ya? Iya, masih ada. Gitu ya? Kirain nggak gitu, ada. Mbak In. Kemarin saya Kecuali dijelasinnya nggak ada. Kemarin itu dijelasin nggak itu. Nggak ada. Sekarang jadi dia nggak ada perpanjangan. Iya, nggak ada perpanjangan. Jadi perpanjangannya kalau dia udah bisa akses langsung jalan 30 menit gitu bisa gitu. Tapi kalau dia ada mahasiswa nih ketinggalan buka jam 15.01 Mas Bahar udah nggak bisa kan Mas Bahar gitu kan maksudnya? Iya, nggak bisa ketutup. Nah, udah nggak bisa ketutup gitu, istilahnya gitu. Iya. Tapi kalau dia ada kesempatan jam 14.59 dan langsung masuk menit pertama 30 menit, 29 menit ke depan dia masih bisa lakukan. Gitu kan Mas Bahar ya? Iya. Nah, dan dia kalau seandainya tertutup juga tertutup otomatis ke save ya, gitu ya Mas Bahar ya? Nah, gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kalau lanjut Mas Bahar. Apa ini nggak bisa. Nah, sekarang gini aja, bukan kita mau ini, mohon maaf. Kita coba Iya, berarti kalau emang ini, kalau ada yang nanya juga. Oke. Kalau memang gitu aja. Ragu ya close the quiz-nya jangan di-enable aja. Di nonaktifkan. Oh, jadi kalau itu nggak
Berarti jam berapa aja mahasiswa Nggak bisa ada akses waktunya dong ya? dong. Iya. Ah. Kalau ragu Nah. atau dilonggarin misalnya. Berarti Kalau ini memang dari katakanlah dari Pak Inding atau Wadek 1, iya. ini harus memang yang seperti ini harus jelas Harus nih. ada Kalau nggak ini jelas, SOP-nya. operatornya kita. Iya. Harus ada Kalau SOP-nya nggak- ini semua, runutan waktunya, Betul. kemudian cara pengerjaan, batasan-batasannya apa itu harus ditentuin. Kalau nggak jelas, ya berantakan. kalau nggak jelas begini, kita operator bisa 24 jam non-stop ini, ya kan? Oke, lanjut Mas Bahar. Ya. Tapi kan sebenarnya masukin ini bukannya dosen ya? Apa nanti bagian TU Harus. diminta untuk Enggak, kalau menurut saya, mohon maaf. memasukkan soal? Kalau menurut saya, ini sebenarnya kalau udah kaitan ini itu harusnya dosennya kalau menurut saya gitu kan. Nah, ini kaitan settingan segala ini semua dosen dan upload soal. Nah, makanya kita nggak ada salahnya kalau saya menganggapnya bahwa ini ilmu tambahan, nggak apa-apa lah gitu kan. Cuma kalau settingan yang kalau masalah, menurut maksudnya, tapi kan ini harusnya kalau menurut saya ini dosennya gitu kan. Tapi kan kita juga maklumi ya, dosen-dosen kita juga mohon maaf sepuh dan juga ya saya sendiri pun juga masih gaptek gitu kan. Makanya kita udahlah kita ikhlaskan untuk belajar inilah gitu aja lah ya gitu ya. Oke teman-teman kita lanjut, Mas Bahar silakan. Ya lanjut, di sini setelah kita menentukan batas waktu, kemudian di sini ada ketika waktu sudah habis. Nah ini yang terjadi misalkan kalau yang setting biasa itu open items are submitted automatically, artinya semua jawaban sudah tersimpan otomatis. Jadi walaupun waktu habis, putus itu udah disimpan. Kemudian kalau yang opsi kedua yaitu ada waktu jeda untuk dia bisa men-save atau mensubmit jawabannya. Jadi waktunya 30 menit. Itu putus. Jadi ada waktu 1 menit buat dia mengklik save. Gitu. Kemudian ada opsi yang terakhir, semua jawaban harus dikirim sebelum waktu habis atau tidak akan dihitung. Jadi ini tergantung yang mana dipakainya, tapi yang paling biasa kita pakai itu yang paling atas. Open items are submitted automatically. Ya defaultnya itulah ya kurang lebih. Defaultnya itu. Kalau yang ini malah justru ribet, nanti mahasiswa banyak kendalanya. Ini Bapak belum, mungkin nanti banyak trouble-nya, jadi kita paling atas. Open items are submitted automatically. Lalu di sini ada untuk waktunya sudah selesai, kita set. Kemudian di sini ada grade. Grade itu sistem penilaiannya. Bang Bahar. Ya, gimana Pak? Yang untuk nge-save ini sudah otomatis ya? Iya, paling atas dia udah otomatis default-nya. Otomatis ya? Berarti di-save itu aja ya Pak ya? Pak Ubay ya? Iya. Diseragamkan. Iya. Itu submission grace Jadi period. ada gangguan apapun itu ke save ya? Ini mungkin kalau informasinya manual aja kali ya? Nggak bisa ya kalau satu-satu ya, kasihan Mas Baharnya menjawab. Ayo silakan. Ya udah. Di sini submission grace period ini kalau pakai yang opsi kedua baru aktif 1 hari. Iya, hari, menit, detik gitu. 1 hari. Oh, itu ada pilihan hari ini. Iya, kalau yang pilih opsi kedua, kalau pilih opsi pertama ini nggak aktif. Tuh. Jadi kalau kita klik yang opsi kedua itu akan baru muncul ya? Iya, baru muncul. Iya, berapa hari. Oke. Kemudian ini biasanya kalau ujiannya itu membuat proposal skripsi atau proposal magang gitu. Lama tuh. Biasanya tuh metodologi. Iya. Biasanya metodologi penelitian tuh, Pak Inding tuh biasanya. Biasanya yang panjang-panjang waktunya itu baru gitu. Lama jadi durasinya, pengumpulannya. Itu baru kita pakai yang opsi kedua. Kemudian kita lanjut di sini sistem penilaian atau grading. Di sini grade kategorinya undergrad. Kemudian grade to pass-nya ini maksudnya ini passing grade. Jadi kan ada tuh ujian-ujian yang membutuhkan passing grade. Misalnya dia harus nilai 70 baru bisa lulus. Itu bisa digunakan fasilitas ini.
Dan ini berapa kali dia boleh mengerjakan kalau pakai passing grade misalnya 5 kali baru bisa dapat nilai 70. Tapi kalau untuk UTS kita pakai yang items allowed ini adalah kesempatan untuk dia men-tag ujian, itu kita pilih satu aja. Kan sekali aja kan? Oh iya, Maksudnya? kemarin ada yang nanya itu, Iya. ATM Alo itu buat apa? Karena Iya, Pak ini juga nggak bisa ini ngejelasin. Oh itu berarti buat berapa kali Iya, kesempatan berapa ujian kali? ya? Iya. Misalnya kita pilih kesempatan ya. kesempatan ngetek. Oh, Ngambil. iya. Jadi kalau misalnya 2 kali, misalnya 3 kali nih. Jadi misalnya kemudian kita sistem penilaiannya, metode penilaiannya nilai yang tertinggi. Dari 3 ini misalkan yang pertama 30 nilainya, yang kedua 50, ketiga itu 60. Itu diambil yang ketiga. Atau yang rata-rata. Jadi tadinya nilainya berapa? 30, 50 sama 40 jadi berapa tuh? 120. Nilai rata-rata 120 bagi 3 berapa? Cuman dapat 40. 40. Iya. Kemudian kalau yang kesempatan pertama dari 1 sampai 3 kan misalnya yang pertama dia 30. Kedua 50. Ketiga 60. Jadi yang diambil yang nilai yang pertama. Yang pertama yang 30. Pertama. Oh. Kalau yang ini kebalikannya, yang last atom itu yang kesempatan terakhir. Jadi diambil yang terakhir. Nilai yang terakhir. Seperti itu. Gitu. Tapi kita di sini kan cuma 1 kali. Jadi kalau 1 kali itu ya cuma yang itu aja nilainya. Ada pertanyaan nggak nih grading? Oke. Iya, paham Mas Pak. Ayo teman-teman ada pertanyaan terkait yang udah dipapar Mas Bahar sampai saat ini? Penilaian grading. Tadi grade kata Ini dikosongin aja. kosongin aja, berarti tidak ada inian ya. Iya. Berarti itu Mas Bahar grade tupasnya harus diisi juga ya? Nggak usah dikosongin aja. Kan bukan latihan. Kalau latihan misalnya 60. Berapa? Iya, kalau contohnya kalau misalkan ini bukan ujian, artinya buat latihan gitu ya. Misalnya grade tupasnya 70. Kemudian cuma sekali doang latihan kan. Kalau misalnya latihan sekali doang. Kalau misalkan 10 kali atau 100 kali juga bisa kan. 10 kali ujian. Nah, Mas Bahar, maaf saya potong. Itu attempt law-nya itu bisa 1 sampai 10 kali atau maksudnya dengan soal yang sama gitu atau Iya, bagaimana? soal yang sama. Oh, gitu. Kalau soal yang sama sih lebih baik 1 kali aja ya, kecuali ada beberapa soal gitu ya. Kayak di CBT lah gitu ya, kayak CBT CMB gitu kan. Nah, itu kan silakan aja seperti itu ya. Oke, paham Mas Bar. Ya, lanjut. 10, misalnya 10 kali diambil nilai rata-rata atau passing kan grade to pass berarti kan ngambilnya yang highest grade. Highest grade aja, iya betul. Tapi kalau buat ujian sih kita kosongkan. Ini cuma 1. Sekali kesempatan aja. Oh gitu. Siap. Itu tadi defaultnya attempts allowed itu defaultnya yang keberapa ya? Unlimited. Unlimited ya? Iya, 1. Makanya kita rubah jadi 1. Berarti kita harus merubah 1 gitu. Ya, siap. Kemudian di sini setelah grade ada layout. Layout ini tampilan untuk kuisnya ya. Tampilan kuisnya itu seperti apa? Nih saya contohkan dulu tampilannya biar ada gambarannya. New page, every question, dan navigation methodnya free. Navigation methodnya itu jadi misal free itu contohnya jadi nomor 1 sampai 10. Itu bebas mau mulai dari depan, belakang, tengah maupun acak itu bebas. Tapi kalau yang kita pilihan yang sekuensial itu nggak boleh ngacak. Jadi berurut 1 dari nomor 1 baru boleh nomor 2, baru 3, baru 4, 5 dan seterusnya. Nah kalau biasanya dipakai ujian yang biasanya yang free yang default. Contohnya seperti ini.
Contohnya ini contohnya di ujian akhir biomedik 2 remedial 2 ini ada 100 soal. Navigasi kuisnya ada di sini. Kemudian cara untuk mahasiswa, tampilan mahasiswa seperti ini. Jadi dia bisa mengerjakan soal 1 sampai 100. Kemudian di kanan ini ada waktu yang tersisa. Dan kemudian ada klik untuk mensubmit seluruh jawaban atau finish item. Lalu di sini caranya untuk ujian mahasiswa memilih salah satu dari pilihan jawabannya. Salah satu ya, bukan salah dua, nggak bisa lebih dari satu pilihannya. Kemudian di sini kalau misalkan mau mengoreksi tinggal dipindahkan aja kliknya, kursornya. Misalnya kan dari E, kemudian dia udah koreksi, kemudian B, itu udah otomatis tersimpan. Lalu di sini bisa mengerjakan acak. Jadi ini dari navigasinya itu bisa misalkan dari 1 langsung ke nomor 60 itu bebas. Tapi kalau yang pilihannya sekuensial itu nggak bisa mengerjakan secara acak. Ngacak. Iya nggak boleh, nggak bisa. Di sini kalau soal yang udah dikerjakan Harus berurut ya. Iya, ada tanda abu-abunya di bawahnya. Kemudian kalau untuk menandai soal, misalkan ada yang mau ditanya, nanti ada atau gambarnya atau simbol yang nggak muncul, ini bisa diklik flag question, nanti bisa ditandai untuk mengoreksi kan, misalnya mau cross check lagi jadi lebih mudah. Kemudian kalau sudah selesai semua, mahasiswa mengklik finish item. Kemudian klik Mas Bahar, submit all Mas Bahar, and finish. sebentar Ya. Mas Bahar. Ya. Mas Bahar, balik lagi yang ke tadi Mas Bahar. Nah, itu katakanlah misalkan sebelum di finish item tadi ya. Iya. Nah, itu kalau contoh misalnya soal nomor 1 itu mau saya ragu dengan udah pilih A misalkan, saya ragu. Saya balik lagi ke soal nomor 1 lagi itu bagaimana cara memperbaikinya? Bisa nggak? Dipindahin aja kursornya. Kursornya dipindahkan. Iya. Tinggal jadi klik balik lagi ke soal nomor 1 gitu ya. Nomor 1 kan Balik misalnya lagi ke tadinya A. Kita udah ya. sampai nomor 97 kan misalnya. Ya. Kita balik lagi mau Terus koreksi nomor 1. Ini tadinya kan A. Oh, kemudian setelah dikoreksi jadi C. Itu tinggal dirubah aja. Itu otomatis sudah tersimpan. Oh, udah kesimpan itu ya? Udah kesimpan yang terbaru pilihan kita ya? Iya. Udah sudah. Terus kita klik next page nggak usah? Nggak usah. Itu udah otomatis. Oke, siap. Oke. Makasih. Kalau misalnya berarti ini untuk mahasiswa sebenarnya ya? Iya, ini tampilan mahasiswa kan mungkin kan nanti ada yang nanya nih, misalnya kalau lagi hujan ini kuotanya dia kurang atau macet, itu biasanya jarang sih. Kalau itu sih paling tinggal tekan F5 itu udah lanjut lagi ujiannya. Refresh di browsernya. Itu udah langsung bisa. Kemudian di sini setelah kita men-setting navigasinya, kemudian di sini ada question behavior. Ini ada shuffle within question, klik yes. Ini maksudnya pertanyaannya diacak. Jadi dari banyak pertanyaan ini diacak. Jadi nggak urut. Jadi dari 100 pertanyaan ini antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain soalnya beda. Kemudian ini how question behave, ini kita pilih yang default aja. Deferred feedback. Kemudian setelah kita men-setting question behavior, ini ada review option. Nah, ini review option ini adalah sifat dari soalnya itu dia memunculkan jawaban yang benar atau feedback lainnya enggak waktu mahasiswa mengerjakan ujian. Jadi kalau
Kalau misalkan buat latihan, jawaban yang benar dikasih tahu itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau buat ujian sih, nah ini feedback ini kita hilangkan. Caranya ini checklistnya dihilangkan dari bawah, semuanya dihilangkan dari bawah. Kemudian jadi soal untuk ujian ininya checklistnya dihilangkan semua dari bawah. Setelah reviewnya kita setting. Di sini ada appearance. Ini usernya itu ada gambarnya atau tidak di list laporan, itu bebas, bisa no image, small ataupun large. Kemudian desimal di belakang koma, decimal place in grades, ini kita bisa klik 0 saja, desimal belakang koma. Kemudian setelah itu, setelah semuanya sudah diklik, ini yang lain-lain ini opsional saja, nggak usah dihiraukan. Kita klik di sini Save and Display. Nah, ini tampilan dari ujian tengah semesternya. Jadi di sini ujian tengah semester, kemudian peraturan ujian tengah semesternya. Lalu di sini kesempatan yang diberikan, ada tulisan keterangannya di sini cuma 1. Terus kuisnya dibuka tanggal 21 April jam 2 siang, batas waktunya 30 menit. Kemudian di sini karena belum ada pertanyaan, no question has been added yet. Kemudian di sini kita klik, kalau sebelum ada pertanyaan, kita klik di sini edit quiz. Nopiar, Bang. Mas Nopiar. Bahar. Mas Nopiar ada sebelah. Coba ke template satu tadi, coba ke template yang awal tadi. Mana? Sini. Yang tadi, tampilan ini nih. Yang Ya. template ini ya. Ini Ya. Gimana? Pak Satimo. Halo, Pak Satimo. putus kayaknya. Pak Satimo. Wah, kemana tuh? Ada yang tahu Pak Satimo kemana? Ya udah lanjut aja, kita klik di sini edit quiz. Nah, di sini mengedit soal dari quiz atau ujiannya. Sini nilai maksimum atau maksimum grade kita tulis di sini 100. Kemudian klik save. Kemudian di sini ada tulisan shuffle, itu artinya untuk mengacak soal. Itu bebas sesuai kebijakan. Kalau biasanya sih dipakai shuffle. Kemudian di sini karena masih kosong, kita tambahkan soal. Caranya di kanannya ini di bawah tulisan shuffle. Ada klik add. Kemudian ada klik a new question. Add from question bank dan random question. Kalau yang new question ini dari kita buat di sini. Kalau yang dari question bank itu kita impor dari question banknya. Kemudian ada random. Dari soal-soal bank ya? Iya, bank soal bank. Bang soal bang. ya Bang soal Bang. Ngetes Ya. aja biar Pak Satimo keluar. Ini ada new question. Kita buat. Oh, nggak kelihatan wajahnya nih. Iya tuh. Lagi mandangin Mas Bahar ini. Lanjut. New question. Kemudian kita klik di sini manual dulu ya. Ambil rebahan kayaknya. Iya. New question. Di sini ada macam-macam. Jadi di ujian di online learning ini bisa campur juga, nggak harus pilihan ganda atau nggak harus esai aja. Jadi bisa gabung antara multiple choice, esai, kemudian ada short answer maupun mencocokkan dan benar atau salah. Itu biasa buat di tes psikologi atau di mana. Kemudian di sini kita contohkan dulu bagaimana menambahkan
pilihan ganda secara manual. Artinya satu persatu. Nanti sehabis ini kita contohkan bagaimana membuat pilihan ganda impor dari file Word ataupun Notepad. Sini kita contohkan dulu yang manual, kita klik multiple choice, kemudian klik add. Kemudian di sini untuk supaya mudah memanage-nya, kita tulis di sini pilihan ganda 1. Lalu di sini ada question text. Question text-nya itu artinya pertanyaan atau soalnya. Misalkan di sini Wali kota Depok ya? Ibu kota Depok ya? Ibu kota negara apa nih? Depok. Negara Depok emang ada? Waduh, berontakan dong. Negara Malaysia misalnya. Ya. Nah, ini kalau isinya teksnya aja. Kalau misalkan mau ditambahkan gambar, biasanya kita di sini ada editornya, ada di barisnya di atasnya ini ada langsung, media ya, image. Ya, dicontohkan Mas Bar. Ya, image kita cari dulu gambarnya. Ya, itu bagus tuh. Nggak nyambung. Hah? Nomor Manohara. Tahu aja Pangeran Kelantan. Manohara Pak Ubay. Iya. Har, itu yang ngomong Pangeran Kelantan tuh Har. Iya, biasa ya. Sini kita simpan dulu gambarnya. Malaysia. Kuala Lumpur. Misalnya kan. Kemudian kita klik image, kemudian browse repositories. Ini tinggal di drag and drop aja. Kalau dari file tarik, drag and drop gitu. Tarik. Kalau cara yang lain biasanya diklik di sini. Ya. Waduh, gambar apa ini banyak banget. Jangan banyak-banyak dong. Lo ya, yang enggak lo tampilin. Klik. Sesuai perjanjian kan. Video conference itu screenshotnya cuy. Oh iya. Buat laporan Simpek ente nggak tahu. Oh iya betul. Klik gambarnya, klik upload this file. Kemudian deskripsinya dicentang. Kemudian ukurannya bisa kita atur atau ini kalau mau diatur klik otomatis auto size. Kalau mau misalkan itu langsung enter aja. Kemudian klik. Oh iya belum. Ini kan baru soalnya ya. Soalnya sudah. Kemudian di sini pilihannya satu jawaban atau lebih. Kita pilih one answer only. Kemudian soal pilihan dari jawabannya diacak atau tidak kita checklist. Jadi ABC-nya pun diacak selain soal. Pilihan jawaban dari soalnya pun diacak. Ini tergantung kebutuhan. Kemudian di sini ada list dari jawabannya. Answer. Ini bisa A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, D. Pilih 3 pilihan. 4 pilihan, 6 pilihan, 10 pilihan pun nggak apa-apa. Yang penting lebih dari 1 pilihan. Kemudian di sini kita misalkan di sini pilihan pertama Kuala Namu misalnya. Kuala Namu. Nah, kan Kuala Namu ini jawaban yang salah kan? Oh iya kali. Nah, Kuala Namu salah kan? Yang benar Kuala. Iya salah kan? Iya. Betul, Kuala Namu. Kemudian di sini kita grade non. Artinya kalau memilih jawaban ini mahasiswa tidak mendapatkan nilai. Ya, at least non. Kalau yang kalau misalnya sistem minus, misalnya kalau milih jawabannya salah minus 50% itu pilih minus 50% atau minus 100% dari skor. Kemudian di sini ada choice 2. Kita misalkan di sini Bangkok.
kan ini juga jawaban salah. Choice 3 misalkan Jakarta. Choice Kuala banjir lah ya gitu kan. Choice 4 Kuala Salah ya? Lumpur. Wah, Nah, baru ini benar. jawaban yang benar kan? Nah, kalau jawaban benar Lumpur di tuh bukan sini lumpur. lumpur. Wah, Iya, lumpur. ini Ya. grade 100. Ini benar. Anda benar gitu kan? Oh, gitu. Iya. Kemudian kalau sampai E choice-nya 5. Misalkan di sini apa Singaparna gitu kan. Iya, bisa. Singaparna gitu. Iya. Nah, ini udah ini klik save change. Nah, ini seperti ini. Ini kita sudah memasukkan satu soal pilihan ganda. Satu soal itu Mas. Ya, itu satu soal itu. Makanya kita Satu soal. Gitu Bang. satu soal, tapi kalau udah biasa sih 100 itu mudah sih cepet. 100. Wah, yang bener loh. Bener. Ini 100 nih tuh. Ini 100 tuh. Tapi nggak satu-satu caranya, ada caranya setelah ini gitu. Nah, itu oke. Siap. Iya, jangan dianggap pusing Iya. dulu, ntar keburu Oh, iya. ngap kan. Nah, Siap. di sini kalau mau kita preview soalnya seperti ini. Diklik tanda magnifier atau kaca pembesar, klik preview question. Nah, ini seperti ini. Ini diacak kan? Nah, diacak tuh. Oh, berarti ini tampilan yang mahasiswa lihat ya? Iya, mahasiswa lihat seperti ini tuh. Tampilannya seperti itu. Jadi sudah diacak kan? Tadi kan A Kuala Namu kan, tapi ini di sini Jakarta. Karena di shuffle pilihan jawabannya. Oke, Nah, tadi kan Mas Bahar, sorry. Ya. Tadi coba cek lagi, buka lagi. Mas Bahar. Nah, itu kan tadi sampean udah netapin Kuala Lumpur itu di karena ituannya diacak ya? diacak Oh, ini semua. udah balik lagi ya. Oke. Diacak Soalnya tadi semua. tampil. Siap. Oke. Oke, makasih. Oke. Ini contoh pilihan ganda manual. Kemudian di sini kan maksimum kita menambahkan misalkan esai ya. Ini kan contoh pilihan ganda. Nanti kalau yang pilihan ganda secara sekaligus banyak kita jelaskan habis Ya. ini. Ya, katakanlah ini soal yang terakhir di 100 pilihan ganda ya. Terus lanjut ke soal esai. Gimana, Esai. Mas Bahar? Ya, saya contoh untuk menambahkan esai. Di sini tinggal klik add a new question. Kemudian klik essay. Dan klik add. Ini misalkan di sini nama kategori soalnya esai 1. Kemudian di sini sebutkan nama virus berbahaya misalnya. Ini berarti kalau misalnya kita dapat file PDF. Word gitu. Word, ya. Word misalkan diolah. ya. Ya, berarti kita tinggal kopas-kopas aja ke sini ya. Iya. Oh, gitu. Siap. Oke. Word atau PDF. Ini soalnya seperti ini. Kemudian bagaimana tampilan di mahasiswanya, tampilan dia merespon atau menjawab. Itu misalkan responnya menggunakan HTML editor atau menggunakan HTML editor dengan upload file, bisa dia bisa mengupload file maupun teks biasa atau plain text. Ini biasanya kita pilih HTML editor atau plain text saja. Kalau misalkan tanpa dia melampirkan foto. Jadi misalkan ada soal yang membutuhkan misalkan menggambarkan diagram atau apa kan nggak mungkin kita pakai HTML editor seperti ini kan. Jadi misalkan menambahkannya via attachment file. Kemudian kita klik di sini, kalau sudah klik save change. Ini sudah tampil 2 soal. Kita preview seperti ini. Nah, ini contoh tampilan di mahasiswanya.
Jadi mahasiswa langsung menjawab di situ ya. Iya. Hmm. Langsung jawab di sini, nanti dosen mengkoreksinya. Nah, Mas Bahar. Ya. Nah, ini kan di bawahnya itu ada start, gain, save, segala, submit gitu ya di bawahnya. Nah, katakanlah waktunya itu habis, itu dia lagi ngetik habis itu, atau mungkin jaringan error. Kita pasti pertanyakan yang seperti ini lagi, itu tersimpan otomatis kah, atau memang setiap satu kali kata atau ketikan kita save, atau bagaimana nih kira-kira? Sudah tersimpan otomatis nih. Walaupun dia baru ketik satu huruf gitu misalkan. Iya. Kan tadi udah ada tulisannya open items are submitted automatically. Oh, Iya. siap. Oke. Oke, lanjut Mas Bahar. Udah di close, di preview. Kemudian kalau untuk cara untuk menambahkan soal secara sekaligus banyak di pilihan Iya, iya. ganda Ya, itu. Nanya dulu. Oh iya. Silakan, Gimana? silakan. Kemarin itu katanya boleh soal pilihan ganda sama esai itu dalam satu folder ini. Itu kenapa ya? Kenapa? Kemarin itu, ini kan ibaratnya kayak satu folder ya, ujian tengah semester. Iya. Nah, esai sama pilihan ganda itu tidak boleh berdampingan kayak gini, jadi dipisah. Oh. PG dulu di luar, terus esai baru masukin kayak masuk dari awal gitu itu ya. Oh, itu mah penataan aja di itunya di sini. Sebenarnya Ini nggak kan masalah. berbeda juga nih halamannya. Ini kan page 1, page 2 beda. Ini kita lihat. Ya, Maksudnya itu soal dalam satu file soal atau dalam soalnya terpisah-pisah tuh yang dimaksud tadi. Ini kan soalnya beda terpisah. file soal. Coba aja Beda ini file soal. minta tolong keluar dulu. Jadi bukan di ujian. Jadi si soal itu ada ini, ibaratnya dari file ujian tadi itu ada pilihan ganda, ada soal essay. Ini kan kalau ini kan ibaratnya dalam satu soal ya, dalam satu sekali buka langsung ada pilihan essay sama ini kan di bawahnya langsung kan persis kan. Kalau Ya. yang kemarin itu enggak, katanya nggak boleh kayak gitu. Nah itu alasannya kenapa? Ya. Kata ini nggak boleh. Itu mungkin kebijakan fakultas kali ya, mungkin Iya. binding menerapkan gitu kali ya Mas Itu, Bahar ya. iya, itu sih tergantung penataannya Apa di aja. penilaian? Hah? Kenapa? Apa misalnya kalau PG itu kan langsung keluar hasilnya ya Iya. nilainya. Apa karena itu ya, maksudnya biar langsung ketahuan nilainya gitu. Kalau dua-duanya digabung itu jadi nggak ketahuan nilai esainya itu Kalau seperti essay itu. kan mesti dinilai dulu. Nanti kan baru digabung nilainya Iya. PG, iya. Kan ada bobot-bobotnya. Misalkan di sini kan ada bobotnya. Kalau di esai juga ada. Ada bobotnya, semua ada bobotnya. Ini misalkan di sini. Edit quiz. Ini kan misalnya, ini kan maksimum bobotnya 100. Ya. Pilihan gandanya misalnya ini di sini cuma 25. Ini kan masih ada, ini misalnya 75. esainya 50. 75 baru kan, misalkan ini kita duplikat nih yang ini nih. Kita mana duplikatnya sih? Kita buat 2. Misalkan ini ada 2. Jadi misalnya pilihan ganda 25 bobotnya. Kan 100 kan. Jadi masing-masing soal bobotnya beda-beda. Jadi kalau esai ya mesti dikoreksi dulu, dikoreksi nanti baru masuk nilainya, baru dibobotkan oleh sistem otomatis. Gitu. Kalau esai dinilai dikoreksi dulu.
Nah, berarti yang input itu kan dosen juga ya, Har? Gitu. Iya, benar itu. Nah, itu di mana tuh media itu tuh? Maksudnya dari menu-menu ini di mana gitu? Ribet lagi tuh nanti. Apanya? Panjang lagi urusannya. Contohnya? Nah, kayaknya kita nggak terlalu ke sana kali ya, mungkin ya. Gini aja, kita biar tahu metode-metode atau step by step cara penginputan soal yang banyak tuh kayak gimana untuk PG. Kalau input soal yang apa namanya esai itu yang banyak seperti apa. Terus bagaimana cara juga melampirkan kayak tadi image ya atau gambar. Itu yang kayak gitu aja mungkin teknis yang lebih banyak mungkin menurut saya itu deh. Itu kalau teknis daripada ini mungkin ya saya juga minta keluangan waktunya Mas Bahar. Insya Allah Senin depan kita tanggal 27 udah UTS. Mas Bahar bisa bantu kami lah untuk kita selalu share gitu kan. Ini kalau begini gimana gitu kan gitu. Itu aja Mas Bahar. Kita minta bantuan yang ini aja the next aja Mas Bahar untuk bagaimana cara berarti apa tuh ekspor ya dari impor. dosen impor soal dari dosen katakanlah soal PG itu ada 50 misalkan bagaimana tuh cara lebih efisien. Kalau ini kan terima kasih Mas Bahar sudah menyampaikan per item ya maksudnya per satu soal gitu kan. Tapi bagaimana cara kita impor dari soal dosen udah kasih mentahan ke kita berupa Excel berupa Word misalkan. Itu bagaimana cara ininya? Ayo, silakan Mas Bahar. Dari pilihan ganda, pertama kali kita buka Word atau Notepad-nya. Kalau lebih bagus sih pakai Notepad aja sih, maksudnya lebih atau Word bisa atau dari Notepad. Kalau lebih enak sih sebenarnya pakai Notepad. Dibuka Notepad-nya. Nanti formatnya seperti di tampilan ini. Pakai Notepad yang kecil aja dulu ya. Notepad kecil. Sini misalkan nomor 1. Di manakah ibu kota Jawa Barat? Jadi formatnya pertanyaan. Bisa pakai nomor depannya. Lalu ada pilihan jawaban. A titik spasi Depok. B titik spasi Bekasi. C titik Citajam aja. D Parung ya kan. Bandung ya. Bandung apa sih? Oh, Bandung ya. Ya, jadi Bekasi. Tempat enggak nih, kita harus maklum ini tempatnya Mas Bahar semua ini. Waduh, asli sini saya sih. Waduh, asli Batavia saya sih. Kemudian kita setelah list soal dan list pilihan jawabannya, kita tentukan di sini deklarasikan jawaban yang benar adalah answer titik 2 spasi ya. Udah. Jadi formatnya seperti ini, satu baris walaupun itu banyak itu jadi nanti dirapiin jadi satu baris, kemudian list dari pertanyaannya pilihan jawabannya. Kemudian kita beri jawaban. Kemudian setelah itu enter 2 kali ya. Kemudian misalkan kita kopas lagi di sini biar cepat. Pertanyaan kedua, kalau sudah ada di pertanyaan di Word ya kita tinggal rapikan aja sesuai. Berarti kita tinggal kopas ke Notepad, terus kita tambahkan answer itu ya? Iya. Itu ya? Iya, kalau bisa sih dosennya suruh formatnya udah begini biar enak gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan di Notepad semua gitu maksud lo gitu. Iya. Dan kita ingatkan kembali ya kalau seandainya ya dosen itu memberi di Word. Katakanlah ini jadi kerjaan kita lagi ya. Kita buka file Notepad. Tapi kita minta langsung juga jawabannya ya dari dosennya gitu ya. Minimal harus ada jawaban yang kalau nggak ada jawaban mau kalau bikin PG ya, kalau PG berarti begini ya. Kalau PG wajib ada jawabannya, kalau nggak bisa kita bikin. Oke. Ini kalau contoh satu-satu. Kalau gambar nggak bisa diimpor ya. Jadi hanya teksnya aja.
teks dan simbol. Kalau gambar kita manual satu-satu. Kalau seandainya nih ya, ini katakanlah soal nomor 3 ini ada gambar, berarti nanti kita tinggal ngedit aja ya di online learning itu ya. Iya, kalau udah diimpor. Kalau udah diimpor, terus gambarnya baru kita edit di soal nomor 3 gitu ya. Iya, benar. Oke, siap. Kemudian kalau soalnya yang perlu diperhatikan tuh kalau soal misalnya soalnya uraian dan uraiannya itu dipakai di nomor-nomor lainnya. Kan ini diacak nih. Iya. Kalau diacak itu kan artinya misalkan berdasarkan kasus di atas. Nah, loh. Berarti lihat berdasarkan soal nomor 2 gitu ya. Iya. Misalnya di nomor 3 ini berdasarkan kasus di atas. Nah, lo kan di atas. Kalau di atasnya ini kan udah diacak. Kalau misalnya pilihannya diacak kan. Soalnya diacak. Artinya kan hilang kemana tahu kan yang nomor 2 itu. Iya. Ya makanya untuk perhatian kalau yang menemukan soal seperti itu dosennya jadi di copy paste narasinya, nama narasi nomor 2 harus ada di nomor 3 juga. Kalau misalkan soalnya studi kasus. Contohkan Mas Bahar di sini juga coba. Contohkan juga coba misalkan di sini. Contohnya gimana ya? Ya pada soal nomor 2 gitu kan. Iya, gimana misalkan, gitu coba. Iya, misalkan kalau misalnya ada soal kayak pada tabel kasus sebelumnya kan kita nggak tahu kasus sebelumnya kan diuraikan misalkan di nomor 2 kan. Nah itu harus diuraikan juga di nomor 3 gitu. Jadi nggak bisa soalnya tuh nggak bisa yang merujuk ke soal sebelumnya atau setelahnya. Jadi harus semuanya total di copy ke masing-masing soalnya, nggak bisa merujuk ke soal sebelumnya gitu. Kalau soalnya saling merujuk. Jadi semua harus di copy paste. Kalau enggak ya bakalan nanti mahasiswa pasti nanya lah. Karena sudah yang misalnya di nomor 2 pasti kan nggak mungkin dia urutannya di nomor 2. Pasti dia di nomor 10 dan lain sebagainya itu acak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau ada soal yang saling berkaitan. Nah itu kaitannya itu harus kita copy paste. Baik itu gambar maupun studi kasusnya kita harus copy paste. Seperti itu. Sini kita contohkan, saya cari dulu. Enggak, kalau Mas Bahar, sorry. Ya. Mas Bahar. Iya. Mas Bahar. Ya. Sorry Mas Bahar potong. Nah, ini kalau apa sih namanya? Yang tadi deh contoh soal yang tadi Mas Bahar. Mana ini? Mana Mas Bahar? Ini. Bukan yang tadi ente contohin lah, contoh yang tadi yang di notepad. Ini notepad. Yang tadi di contoh gini. Misalkan ya. Nah, misalkan ini kan kalau nih yang tampak di saya ini kan soal nomor 3 nih ya, di mana kan ibu kota Jawa Timur. Berarti kalau terkait soal kita mau mengaitkan soal nomor 2, pada soal nomor 2 mungkin narasinya begitu kali ya, narasi soal nomor 3 ya. Pada soal nomor 2 itu di manakah letak ibu kota Jawa gitu. Tapi di sini nggak ada ya nomor dari jawaban tersebut ya. Iya, makanya kan studi kasus biasanya. Ya. Oh, nomor 2 itu soal cerita. Okay. Pokoknya itu yang mesti diperhatikan sih. Kalau enggak kan kita bakal repot juga itu ngedit soal. Walaupun dia lagi ujian gitu harus. Ya. Pada saat itu juga kita harus edit gitu. Kemudian kalau udah ini 3 soal, bisa lebih kita save dulu. Misalkan di sini tes soal. Tuh. Kemudian kita kalau sudah begini, kita klik ujian semesternya. Kemudian ada biasa icon bintang gear. Lalu di sini ada bawahnya ini ada question bank. Lalu klik import. Kemudian file formatnya paling atas.
icon format nih perlu ituin. Lalu klik import question from file, klik pilih filenya atau drag and drop. Dipilih filenya, klik open, upload this file, lalu klik import. Nah, ini udah masuk 3 pertanyaan yang kita sudah buat di Notepad. Kemudian klik continue. Nah, ini udah masuk ke bank soalnya. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk di bank soal. Kemudian kalau mengedit dari bank soal ini, mau menambahkan gambar maupun mengedit lainnya, kita klik di sini ada icon bintang atau gear, klik edit, nanti bisa diedit untuk menambahkan gambar dan lain sebagainya. Sini sudah tersimpan otomatis pilihan jawaban dan jawaban yang benarnya. Kemudian klik save change. Nah, yang masuk di import ini bukan berarti sudah masuk di ujiannya. Namanya juga di sini masuk ke question bank, artinya di bank soal. Di sini kita preview. Tadi kan jumlah soalnya ada 3 ya. Yang kita import 3 jadi 8 harusnya, tapi di sini masih baru ada 3 pertanyaan, harusnya kan 6. Jadi ini belum dimasukkan ke ujiannya. Ini kita masukkan sekarang caranya. Edit quiz. Kemudian klik add. Kemudian klik from question bank. Kemudian kita pilih jawaban yang kita mau masukkan ke ujiannya. Kemudian klik add selection question to quiz. Ini jadi ada 5 pilihan ganda, 1 essay. Kemudian bobotnya kita atur di sini. Jadi bobot ini menyesuaikan dari jumlah soalnya. Itu tergantung dosennya maunya per soal atau per pilihan gandanya itu berapa bobotnya. Kemudian kalau sudah kita preview lagi kuisnya. Ini essay nomor 1, 2 pilihan ganda. Tampilan seperti mahasiswa, submit all and finish. Ini seperti ini. Itu sudah semuanya masukkan. Om Bahar, break. Ya, Jawaban itu, lembar jawaban apa ya? Kunci jawaban itu apa juga bisa diedit di situ? bisa. Oh gitu. Bisa kalau misalnya pilihan jawabannya dirubah atau soalnya dirubah, itu bisa. Gitu. Ya. Kalau soal itu bisa dirubah. Kalau sebelum waktunya habis itu masih bisa kita berubah sebelum ujiannya berakhir. Oh gitu. Tapi kalau pertanyaan yang di sini bisa ditambahkan atau dikurangi jika belum ada yang ujian. Oh. Kalau udah ada 1 aja yang udah ujian, ini pertanyaan atau jawabannya nggak bisa dirubah. Dihapus maksudnya. Kalau dirubah bisa. Tapi kalau dihapus itu nggak bisa. Seperti itu sistemnya. Jadi sebelum ada yang ujian, baiknya pertanyaannya di sini sudah lengkap. Misalnya ada 10 pertanyaan, itu udah ada 10 di sini. Jangan ketika sudah ada yang 1 aja yang udah ujian. Maksudnya dia udah ngebaca soal, itu udah nggak bisa nambahkan soal lagi. Ya kayak manual tuh Bang ya, begitu Iya. ini desain pengampunya merevisi nih begini kurang Iya, begini. nggak bisa karena udah dibagikan istilahnya gitu. Iya. Tapi kalau mau dirubah bisa, maksudnya narasinya ada yang salah atau
gambarnya kurang atau gambarnya diupdate itu bisa. Pilihannya diupdate atau jawaban yang benarnya diupdate itu bisa. Tapi kalau menambahkan atau mengurangi, kalau sudah ada yang ujian itu nggak bisa. Seperti itu. Betul. Ya, ya. Kalau merubah isi selama belum ujiannya berakhir, itu masih bisa. Oke, Bang. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lainnya? Yang lain bertanya? Berarti Belum. kalau esai seperti itu juga Mas Bar ya cara importnya gitu dari Notepad. Esai mah manual sih. Kalau ada sih biasanya lebih mudah biasanya. Enggak, maksudnya kita harus dari soal Word dosen kita import kita kopas dulu ke Notepad juga atau bagaimana? Kalau esai sih manual satu-satu, tapi ada juga cara impornya. Nah, itu mungkin biar sekalian aja Mas Bahar dicontohkan seperti itu. Bisa ya. Nah, contoh Mas Bahar. Contohnya saya belum pernah juga sih ya. Mas saya cobain dulu. Makanya kalau pending kemarin gini, Gimana? Bang soal itu bisa ada ketika kita sudah Masukkan. merekam di sini langsung itu Pak Ubay. Itu Bang soal. Gimana Pak? Bang soal itu. Supaya jadi Bang soal itu kan ya. Iya, dibuat pertanyaan. Pak Ubay. Iya, gimana Pak Haji? Nah, nanti teman-teman ini ketika pas penyajian apa ya, ujian tak nanti, pas ujian contohnya mungkin farmakologi hari Senin, yang bertugas buy-in contohnya begitu. Itu nanti yang nyajikan pertama dosen atau dari tendik? Kemarin karena saya nggak ikut juga ya, takutnya itu arahan yang terakhir dari Pak Inding atau dari pimpinan. Makanya saya nggak tahu persis ini gimana. Apakah nanti pimpinan atau mungkin Pak Inding ini akan ada Zoom lagi sama kita atau memberikan warawiri lagi pada kita. Saya belum tahu persis seperti apa nih teknisnya nih Pak gitu. Makanya Nah, paling itu tidak kabar. kan, nah kita kan minimal nih, saya karena ini kan sebenarnya Kayaknya nggak ada sampai akhir, Pak. Nggak ada pemberitahuan. nggak ada apa? Nggak ada Nggak informasi ada gitu? pemberitahuan apapun. Nggak ada. Kan mungkin karena itu udah otomatis sesuai jadwal. Jadi kayaknya sih karyawan udah nggak ini lagi. Yang penting anaknya udah bisa masuk, soal udah ini udah oke. Kan itu udah masing-masing. Nah, ini kan Mbak In kayaknya ngikut dari awal sampai selesai gitu. Nah, ada gak singgungan Pak Inding gitu? Mungkin Pak Inding ngecek ada di antara kita tuh ada yang ikut kemarin. Ada gak singgungan Pak Inding bahwa Pak Ubay dan teman-teman harus stay dan bantu Enggak. ini atau enggak ada? Enggak ada informasi Nggak ada. gitu. Nggak ada. Mungkin Pak Inding Nanti menekan yang pas ujian, maaf, yang pas ujian nanti yang menyajikan siapa ini? Kan kayaknya anaknya dosennya udah punya akun masing-masing, langsung masuk ke akun masing-masing. Oh gitu. Ya, jadi ini tendik ya artinya menyajikan di awal ini aja ya. Harusnya sih seperti itu. Sama kalau misalnya ada beberapa dosen yang tidak misalnya nggak bisa Yang valid. impor kayak soal kayak gini, dibantu kayak gitu doang. Oh, Iya, gitu doang kan tugas kita kan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. ya, artinya ini dipikirkan sekalian, mumpung ada ahlinya. Ketika nanti ada masalah-masalah gini, teman-teman semuanya kita sudah familiar gitu loh Pak Ubay. Ya, Dan pas pelaksanaan kita nggak ngerti bagaimana alurnya gitu loh. Ini aja. Ya, Kalau saya kan terus terang memang tuh lalit, gitu. Cuma bisa ngomong aja gimana nih kan gitu. Nah ini tentunya disonding ke Mas Bar sekalian, kira-kira apa yang terjadi nantinya ketika ada begini begitu. Biasanya Pak Bahar, apa yang jadi problem ketika pelaksanaan ujian gitu Pak Bahar? Kalau pelaksanaan ujian biasanya problemnya ya koneksi dari masing-masing mahasiswa kan, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat sih biasanya jarang trouble. Kalau bagusnya sih mahasiswa itu bukanya pakai
Google Chrome, wajib buka pakai Google Chrome. Mungkin nanti dibuat peraturan ujiannya wajib membuka menggunakan browser Google Chrome. Lalu lebih baik lagi kalau menggunakan laptop. Kemudian koneksi internet yang lancar. Itu udah cukup. Kemudian kalau misalkan permasalahan yang ada tuh biasanya lemot. Kalau lemot itu biasanya dari koneksi mahasiswa. Jadi mungkin itu tinggal di refresh saja. Kalau misalkan dia itu ujiannya tidak berjalan, itu tinggal di refresh, nanti sudah jawabannya sudah tersimpan. Pertanyaan juga sudah tersimpan, jadi tinggal dilanjutkan saja yang belum. Kemudian masalahnya yang lainnya itu ketika soal misalkan kita lupa menambahkan gambar atau jawabannya salah atau soalnya minta diupdate, itu bisa semua asalkan sebelum waktunya habis itu sudah di-update. Kemudian kalau soalnya ini jangan sampai ada yang sudah ujian namun kita belum semua belum selesai menambahkan soalnya. Jadi itu kalau sudah ada satu yang sudah ujian itu kita tidak bisa menambahkan atau mengurangi dari jumlah soalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi kalau ada essay yaitu butuh penilaian dari dosennya masing-masing. Jadi nilai finalnya itu kalau sudah ada nilai dari essay-nya. Kecuali semuanya pilihan ganda, itu kita nggak perlu melibatkan dosen untuk menilai jawaban mahasiswanya. Nah, kalau soal esai itu dosennya juga harus mengkoreksi pada saat online atau memang pada waktu mahasiswa itu setelah berakhir mata ujian tersebut gitu, Mas Bahar? Ya itu sih harus dibuat kebijakan deadline-nya dosen itu mengkoreksi kapan gitu. Kayak mengkoreksi UTS saja ada ininya. Iya, berarti kan maksudnya tidak pada saat tidak pada saat jam itu kan? Iya, atau tidak harus jam itu tayang. juga. Tidak harus jam itu juga. Berarti kalau seandainya ada dua jenis soal PG dan SI seperti ini, itu nilai PG itu udah nongol otomatis ya? Iya, kalau PG ya? udah muncul scoringnya, tapi kalau yang tapi essay nunggu. Kalau dosennya ngasih. Berarti mahasiswa istilahnya baru dapat hasil PG doang ya? Belum kumulatif dengan Iya, SI ya? belum dibagi-bagi kan? Iya. Berarti nanti kalau sudah diinput sama dosen baru ketahuan tuh ya nilai akhir daripada mahasiswa berapa. ya, gitu ya? Iya. Oke. Siap. Makasih Mas Bahar. Lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Siapa sih nih? Saya belum lihat nih siapa aja ya. Pak Firman, gimana Pak Firman? Ada pertanyaan? Bang Ocon muncul nggak Bang Ocon? Ocon nih nggak ada nih. Banas mana Banas nih? Banas, Iki, si Kosim left Pak. Oh gitu. Ini direkam. Ini direkam ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ntar di-share ya Mas Bahar ya. Iya. Nggak perlu ditambah-tambah ya Mas Bahar ya. Tambahan. Rizky Pak Firman. Belum ngopi nih kayaknya. Iya nih. Iki kok lemes banget sih. Perlu sentuhan. Wah, aman. Karena Zima. Nggak usah goyahar. Iman lo, Ar. Karena Zima, OL. Banas. Hadir, Pak. Oh gitu. Ada kayak dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kan? Mangga tuh. Hah? Masih nyimak. Oh, sih. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum ya. Oh, berarti nyimak semua. Anis. Iya, Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Depok. Belum, Pak. Ini yang punya Depok nih, Har, kalau mau tahu, Har. Sartika, gimana Sartika? Basar. Waduh, ini jangan-jangan tidur. Saya Pak Ube kalau gitu. Kita Iya, Pak.
Ya, Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? untuk sejauh ini masih belum ada pertanyaan. Alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin gini Mas Bahar ya, mohon ininya. Apa ya kira-kira ya? Gini, Mas Bahar, mungkin tadi saya bisa ditunjukkan nggak atau bagaimana teknis yang lebih praktis atau efisien? Contoh nih, kasusnya kan saya nih banyak yang japri mahasiswa. Karena saya paham tadi Mas Bahar kan mengatakan sebenarnya online learning ini rencananya akan terintegrasi di pada Siakat gitu ya, Mas Ya. Bahar ya. Nah, ini bagaimana nih? Memang kita pahami dan kita maklumi bahwa online learning ini masih manual karena sudah pandemi, jadi ya tergesa-gesa lah dan terburu-buru gitu kan. Nah, ada mahasiswa nih, ya entah teknisnya juga kita juga ini apakah ini bukan bicara masalah kesalahan, tapi memang kita masih miskom aja gitu kan. Bagaimana nih kalau ada mahasiswa yang japri ke saya, Pak, kok saya mata kuliah ini belum ada, sedangkan mata kuliah ini muncul double gitu Pak. Katakanlah saya kok mata kuliah bahasa Indonesia nggak ada Pak, tapi kok di bahasa Inggris saya ada 2 Pak gitu. Itu teknis yang lebih efisiennya gimana Mas Bahar tuh? Oh, kalau gitu saya izin dulu ya ke belakang dulu ya. Oh saya ikut nih, saya ikut nggak? Hah? Saya ikut Dulu, nggak? enggak, saya izin dulu ke belakang dulu ya. Oke, siap. Iya, Ya. udah ditanam sebentar dulu ya. Oke, udah di ujung ya? Iya. Ya, udah di ujung ya. Aduh, udah klimaks. Katanya jelek. Coba ubah ke kampus. Oke Pak Gofir, saya minta izin hari Senin. Nah ini mohon maaf bukan curhat. Nah saya sebenarnya di situ mau sekalian cross-check pekerjaan teman-teman, ya kan? Yang kan Oke, untuk memanage berikutnya ini kita memanage how to manage mata kuliah. Bagaimana dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa. Sini yang punya Bu Wahyu, mana Bu Wahyu mana nih? Yang agak rapi maksudnya. Oh Mas Bahar, Yuk. sambil ini mohon maaf, kalau kita nih ada grup teaching ya, grup teaching itu step by step-nya seperti apa ya? Nih contoh nih ya, saya jelaskan di sini. Kita ada mata kuliah bioteknologi farmasi, dosennya itu kan yang kita ingat tuh ada Bu Wahyu. Siapa aja Mbak In? Bu Wahyu, Pak Priyo, Bu Hayati, Bu Etin. Nah ini saya kan udah bagi-bagi tugas dengan teman-teman. Mungkin biotek ini antara saya dengan Mbak In ketemu ya. Nah, kalau misalnya biotek itu katakan ada 5 dosen, itu kalau tim teaching itu apakah kan Mbak In nama saya udah buat per kelas ya, per dosen gitu maksudnya. Apakah tim teaching itu dibuat satu mata kuliah saja dan dimasukkan semua user dosennya, atau memang tetap terpecah-pecah seperti dosen mengampunya gitu tiap kelasnya? Gimana Mas Bahar? Boleh diperjelas lagi gimana? Tim teaching. Iya Contoh kan, nih ya. misalnya satu mata kuliah banyak dosennya kan? Ya, satu mata kuliah tuh bioteknologi farmasi, dosennya ada 5 ya, gitu ya. Nih katakanlah petugasnya itu Mbak Iin lah ya sendiri. Mbak Iin ini udah bikin dosen A, dosen B, dosen C, dosen D, dan E, dan mahasiswanya udah dimasukin gitu ya. Tetapi ini tim teaching. Tim teaching pada kami, jadi semua mahasiswa itu bisa belajar dengan dosen A, B, sampai E gitu Mas Bahar. Nah, teknis kita di online learning ini, apakah kita tetap buka, maksudnya tetap buat per mata kuliah dan dosen dan mahasiswanya, atau cukup satu mata kuliah dan dosen mahasiswanya kita masukkan semua dan dosen-dosennya gitu, atau bagaimana teknisnya? Jadi satu mata kuliah bisa banyak mahasiswa dan banyak dosen, bisa banyak kelas. Berarti kita bikin cuma satu aja ya? Satu aja. Kita itu kalau tim teaching disebutnya begitu? Iya. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi, berarti kita buka kelas lagi begitu?
Kalau sampai kembali 5? lagi mah. Iya, dibuatkan misalnya satu mata kuliah itu grupnya 5 kelas ya dibikin 5 grupnya. Bikin 5 lagi gitu ya? Bikin 5 Oh, grup, oke. bukan 5 mata kuliah. Iya. 5 grup. Iya, di grup kan mahasiswanya. Oh, bukan. Maksudnya gini, ada 5 dosen lagi. Berarti kan kita bikin 5 mata kuliah dan 5 dosen lagi kan? Enggak kan tim, kan satu kelas kan? Bukan, maksudnya tuh kalau udah jadi satu ya, kalau udah jadi satu mata kuliah dan tim teaching gitu kan. Tapi kalau seandainya Artinya itu kembali satu lagi, mata kuliah yang sama kan? iya, satu mata kuliah yang sama Kalau satu gitu mata kan. kuliah yang sama ya nanti kelasnya dibikin grup. Grup A, B, C, D, E. Berdasarkan kelas kan? Kelas Iya, yang berdasarkan kelas di kelas yang akademik. gitu. Iya, Berarti di jadwal perkuliahan kan kalau di akademiknya kan. berarti user dosennya di situ kita masukin semua ya? Iya, dosennya 5-5-nya masuk satu tempat aja. Oh, berarti dalam satu tim teaching itu ya? Iya, Oke. kalau memang tim teaching, kalau beda lagi kalau pribadi beda. Iya, kalau berarti itu Pak disebutnya Ubay, Iya. ya gimana? berarti harusnya biotek itu satu aja kan kalau menurut BPTI mah. Iya, Iya. ini Jadi banyak nggak usah banget ada dibikin. 1, 2, 3, 4, 3. Ya nggak usah Itu dibikin kan ada 5 tuh makanya Bu katanya Etienne, Bu. kemarin Nggak Mbak usah seperti itu harusnya. Biar nggak Iya, repot bikin itu soalnya kan kan Mbak In capek masih juga. nunggu. Kalau Iya. soal ujiannya sama, satu ngapain bikin 5 kelas kan? 5 mata kuliah kan repot juga impor ekspor soalnya. Nah, gitu. Iya. Nah, berarti kalau yang biotek itu udah masih menunggu apa gimana tuh Mbak In tuh? Kalau Masih menunggu Bu Wahyunya belum kelar, ada kelasnya kelas bukan Bu Wahyu. Tapi karena Bu Wahyu ngajar di kelas itu, otomatis kan kelas itu harus ada di ininya Bu Wahyu kan, makanya belum dihapus kelas lain juga. Ya kalau mau ya Pak Ubay ke Pak Inding gitu, harusnya biotek itu satu mata kuliah saja, tapi semua dosen dan mahasiswa masuk situ. Tapi yang membedakannya nanti di grup aja kan, di grup di per kelas. Iya, betul. Biar misalnya kalau misalnya ujiannya sama, itu kan materi semua anak sama. Materi sama, Dari semua ujian. dosen ya? Iya, dari semua dosen itu sama materinya. Jadi misalnya bab pertama yang ngajar adalah Bu Wahyu, bab keduanya Pak Priyo, bab ketiga Bu Hayati. Itu kan seperti itu tim cheating-nya kan. Jadi Iya. ngajarnya beda-beda bab untuk semua kelas yang tim teaching. Iya. Itu mohon maaf deh, saya agak lupa. Jadi ya Pak Ubay yang ke Pak ini guys, tapi terserah sih kalau mau masing-masing. Enggak, kalau pada kemarin pada kita buka yang Bu Wahyu itu dosennya berapa user tuh? Yang Ya Bu Wahyu aja karena yang udah berjalan Bu Wahyu cuma aja Bu ya? Wahyu. Sedangkan dosen lain tidak punya akun sebelumnya. Ya udah. Karena Bu Wahyu doang yang bisa kemarin soalnya kata Pak Inding. Ya Iya, wes sudah. Nanti kita bahas deh Mbak In apa KTU. Mas Bahar lanjut. Pak, ini ada pertanyaan dari Arul nih. Sondingan dari Arul. Iya. Ganggu, coba saya masuk ke Google Learning UMK nggak bisa. Padahal ID saya tetap belum saya rubah. Ini kasus ini apa yang kayak gini nih? Jadi anak mau masuk ke Google Learning UMK nggak bisa masuk. Padahal NIM-nya nggak pernah dirubah. Passwordnya gitu. Passwordnya nanti di reset aja kalau yang ada. Itu ke saya aja Pak KTU bilang sama Arul diarahkan ke saya. Belum nih Pak Ubay jawab. Saya belum lihat. Sorry. Ya kan kita lagi belajar ini. Ntar dulu Pak. Ya, ini artinya gini loh. Mumpung ada ahli sononya, kira-kira masalahnya ini di layar nih NIM-nya nih yang di Arul kasih ini kemarin udah ada nih. Udah login sih sebenarnya dia tuh. Udah dirubah. Berarti udah. Ini satu hari 4 jam yang lalu. 28 jam yang lalu. Oh, baik. Ini di layar udah. Mau nanya. Ya. Itu setiap admin bisa ngerubah apa orang-orang tertentu? Apa hanya BPTI saja yang bisa meriset itu? Kalau meriset user, admin bisa semua. Bisa. Semua admin Bisa. Itulah makanya ya biar nggak lapor-lapor misalnya tolong ajarin caranya biar nggak lapor-lapor biar kita kerjain sendiri. Belum paham.
Kan nggak dikasih tahu. Aduh, sorry. Mas Bahar, Ih, sekalian makanya dari deh Mas kemarin Bahar. itu Ya, ngapain dilempar siap, ke grup siap. kalau tahu mah. Siap. Gue kirain pada bisa. Didiemin Udah. aja. Tadi Kapan diajarinnya? Kita Udah, para stop. admin ya Mbak In ya. Ya, kita lanjut Mas Bahar aja. Kita Iya. minta Mas Bahar langsung jawab yang seperti kayak gini-gini aja deh. ya Kecil, siap. kecil tapi mudah gitu sebenarnya. Ayo, Ya, silakan siap. Mas Ya, Bahar. mending permasalahan yang kayak gini aja yang udah ketahuan. Kalau tadi kan Nah, langsung sebenarnya kita kan bahas. dosen. Ya. Pak KTU tadi NIM-nya berapa Pak KTU? Kita bahas itu aja Pak KTU tadi NIM-nya berapa Pak? Yang mana sih Pak? Ini aja Pak KTU mah kan udah dibahas tuh yang siapa sih namanya? Ini kemarin aku lapor tahu udah ada yang lapor ke BPTI apa belum? Itu udah Bang ini sudah dari Arul udah di ini. Udah di refresh. Mas Bahar. Itu Ya. dari mana? Dari berdasarkan NIM atau gimana? Ini ada yang lapor nih. Mika Nah, Aulia namanya. NIM-nya Bisa. minta. NIM-nya Mbak In. sebutin aja. 15 040 15234. Berapa? 15 15 040 040. 15. Langsung Berapa? Praktek itu, dong. Pak. Iya, maksudnya NIM-nya dulu dicatat kan nggak tahu ntar alurnya dari Oh, dicatat. mana. Iya. 15 sabaran. 040 15234. Berapa? 040? 15 15 234. 234 nih. Ya, Ya kan NIM-nya dulu nih di Iya. copy. ya. Kemudian di site administration. Kelihatan kan nih? Enggak. Ini copy dulu NIM-nya kan. Site administration. Lalu di sini ada tab user. Nah, user ini ada browse list. Browse list ini untuk mencari user yang mau kita edit. Terus kalau misalnya usernya nggak ada, itu bisa kita tambahkan add a new user dan lain sebagainya. Kalau mau upload banyak, itu pakai upload user. Lalu di sini kita klik browse list of user. Ya. Kemudian kita Searching berdasarkan NIM tadi gimana? searching berdasarkan name. Di sini ada new filter. Lalu show more. Kemudian klik username. Di sini filternya username. Pilih. Lalu di paste. Tadi tempel, di paste, Ctrl V, username-nya. Kemudian kita klik add filter. Nah, ini muncul Betul, namanya itu. Mika Betul Mbak In, namanya itu. Iya, Mika Aulia. Mika Oke. Aulia. Kemudian terakhir dia mengakses 6 jam 36 36 menit. yang Berarti lalu. udah bisa ya? Udah bisa. Berarti Tapi itu ini- diapain? Kalau misalnya ada yang tidak bisa diapain? Kalau udah bisa, diklik di sini tanda bintang terakhir nih, klik Ya. edit, kemudian new password, langsung diisi passwordnya. Langsung aja praktekin. Ya ini, Kasih lihat Tar. ini isi Oke, passwordnya, Nah, dan klik nanti update. jangan lupa dicentang berarti ya. Memaksakan untuk merubah password ya. Force apa tuh? Password change, iya kalau Ya, mau gitu dipaksa centang gitu. Kalau mau dipaksa dirubah Iya, ininya ya suruh passwordnya rubah. ya. Kalau enggak Nah. usah. Kalau udah Oh, klik gitu. update profile. Nah. Oke, gitu teman-teman. Gitu Itu cara doang. merubah password. Mm. Kalau Oke, ada lagi pertanyaan yang lebih langsung terarah dijawab sama Mas Bahar aja. Kemarin kan punya buah itu udah aktif ya. Ini kan kita berbagai file ininya di site administrasi itu. Misalnya farmasi itu kan ada farmasi 2016 kan. Tumpuk-tumpuk tuh. Nah, ada yang di mata kuliah semester sebelumnya itu masih aktif. Nah, itu untuk tidak mengaktifkannya gimana? Yang mata kuliah sebelumnya, Iya, kemarin itu yang kasus itu biologi molekuler. mata kuliah sebelumnya di hide. Hide cara Gimana caranya, nge-hide-nya. Mas? Cara nge-hide mata kuliahnya, klik di course di sini di atas. Kemudian pilih salah satu mata kuliahnya. Misalnya ini.
Ini kemudian di pojok kanan ada bintang, klik, tune, editing, di edit setting. Lalu di sini visible-nya dihilangkan jadi hide. Visible height. Oh, itu kalau untuk misalnya mata kuliah yang ada hilangkan. aktif ya. Yang udah nggak aktif. Katakanlah Hide. mata kuliah semester lalu gitu Har, tapi Iya. masih di Iya. online learning masih nongol gitu ya Har? Iya, betul. Di hide. Nanti di mahasiswa ke hide otomatis. Oh, gitu. Iya. Ya, siap. Bukannya kalau misalnya contoh nih, kan gue tuh bikin direktori seperti itu ya. Fakultas Farmasi, terus kalau pilih prodinya farmasi, dan masuk lagi 2019-2020 genap. Iya. Nah, kalau misalkan katakanlah kita udah mulai nih online learning dari ganjil kemarin. Gue kemarin udah gue bikin juga. Nah, bukankah yang 2019-2020 ganjil kemarin sudah tertutup otomatis gitu, atau tidak bisa diakses lagi atau ditengok lagi ke situ? Kalau di pengaturan mata kuliahnya ditutup, itu otomatis. Seperti tadi. Nih. Seperti tadi gitu ya? Iya, di edit setting. Terus ditutup di sini nih, course ended tuh 13 April hilang. Nih. Oh, ketutup gitu. Kalau ininya nggak dicentang, ya sampai kapan masih ada gitu. Oh, di ininya pengaturan mata kuliah. Pengaturan mata kuliah ini harus sudah selesai berarti ya? Iya, ada gitu ya. Course endednya harus itu otomatis langsung. Oh, berarti si admin juga jangan macem-macem ya. Katakanlah dalam satu semester itu, misalnya genap ini Maret sampai Agustus. Berarti kita jangan ngelebihin dari sampai Agustus gitu ya? Bisa jadi. Nanti kalau misalnya itu berubah September, berarti sampai September pun on terus itu ya? Iya, sampai tahun depan pun on dia sampai teknologi hilang dari dunia kan masih on. Ya. Paham Mas Bahar. Asuk. Oke, teman-teman ada lagi yang bertanya? Pak Satimo, ada pertanyaan lagi kah? Sementara cukup. Jadi nanti mungkin yang kecil-kecil tinggal dilihat kembali. Saya pesankan teman-teman, saya mohon maaf yang di awal-awal itu chat-chat yang mungkin harus diinput data nama dan NIM-nya yang harus disounding biar direfresh oleh PPTI, minta tolong diinput terus dikirim. Ya. Mas Bahar. Siap. Maaf nih sedikit lagi nih yang seperti tadi tuh kan iklan Mas Bahar karena mau ke mana ya? Katanya mau ke Geraha Cijantung kalau nggak salah tadi ya. Itu bagaimana Mas Bahar? Belum dilanjutkan pertanyaan saya. Bagaimana mohon petunjuknya kalau ada pertanyaan mahasiswa seperti tadi tuh. Mata kuliah saya kok nggak ada Pak gitu kan ya. Terus tapi ada 2. Tujuannya tuh apa? Cara mencari di online learning lebih mudah tuh atau sesuai langsung fokus itu gimana teknisnya Mas Bahar? Ya, cara mudahnya kalau per mahasiswa itu kita cari kayak tadi, kayak user, close list kan. Ini si Mika Aulia nih misalnya kan NIM-nya dia nih yang bermasalah misalnya. Ini diklik aja nih profilnya Mika Aulia nih. Nah ini kan udah kelihatan nih mata kuliahnya dia apa aja nih. Oh. Gitu ya, sip. Misalnya dia nih stabilitas obat dia sebenarnya bukan mata kuliah dia nih ya kan. Diklik aja stabilitas obat. Ini diklik nih stabilitas obat. Kan udah masuk mata kuliahnya nih. Kemudian ada partisipan. Buang aja ya. Terus kita cari dibuang enrolled user, diklik di tanda gearnya itu. Nah itu si Mika kita cari si Mika nih. Nah ini si Mika nih. Ini ada tampil kan Mika Aulia 6 jam yang lalu akses ke sini. Ini kita hapus saja nih. Gitu. Hapus. Oh gitu. Itu udah otomatis kehapus dari mata kuliah double. Kalau yang mau masukkan lagi sign. Student lagi. Gitu. Iya. Nah, Mas Bahar, contoh lagi balik ke tampilan yang back dari ini. Coba back. Mana? Lagi yang di Mika Aulia aja, Oh. Yang tadi coba. Nah, ini. Nah,
Nah, kita nih mau tahu stabilitas obatnya, katakanlah Mika ini bener gak sesuai dosen dan kelasnya. Itu gimana cara ngeceknya Mas Bahar? Iya, diceknya di jadwal akademik. Bukan. Maksud, Maksudnya kan tadi udah buka stabilitas obat. Bener Iya. gak nih yang kita masukkan si Mika ini sesuai dosen dan kelasnya? Itu gimana cara ngeceknya? ceknya Ini kan ya tadi udah via akademik, siakat. bukan. Ini di sini kayaknya bisa deh, cuman saya agak lupa nih. Dengan searching sampean tuh saya agak cepat, agak bingung gitu. Ini Oh, contoh iya. nih, buka stabilitas obat, buka deh klik. Kalau caranya yang begini, kalau yang cara ininya stabilitas Ya. obat, misalnya dia belum ada mahasiswa yang Bukan belum ada, nih dia udah masuk. Kita mau tahu nih dosennya siapa dan betul gak dia kelasnya dia gitu sesuai. Itu dosen. gimana caranya? Oh, ngeliat dosennya. Ngeliat dosennya. Dosennya kan Gimana? ini stabilitas obat, diklik. Ya. Terus partisipan kan kelihatan nih. Ah. Nih di role-nya siapa nih dosennya biar ketahuan nih. Current Teacher. role, klik teacher. Nah, Bu Nining nih, Nining. Ya kan? Oh, siap. Terus kelasnya? Kelasnya? Kalau kelas ngelihatnya di sini. Balik lagi ke kanan, beli kanan nih. grouping ada tanda ya? gear, Groups ya? groups. Nah, Ya, udah di oke. sini cari A6. Bu Nining kan ACK nih, stabilitas obat. Nah, itu yang mana? Tahu. Oh, siap. Si itu di mana? Si Mika ya. Mana Mika? Mana Mika? Nih Mika di 6C. Gitu. Oh, gitu. Gitu. Berarti Kalau salah dia dirubah, edit. oh, Kalah. siap. Oke, Mas Bahar, makasih Mas Bahar. Iya. Terus apa lagi ya? Oh, tadi ngecek itu begitu ya. Ngecek apa tadi ya? Nah, lupa tadi yang kekurangan jadwal ya, kekurangan mata kuliah ya gitu ya. Iya. Oh, gitu. Ya, siap. Ya tetap pakai siakat kalau mau confirm itu. Iya, confirm itunya. Iya, betul. Sementara kan begitu ya Mas Bahar ya. Nanti kan Iya. sudah terintegrasi dengan siakat gitu ya. Iya, beda lagi ceritanya. Oke, siap betul. Ceritanya udah bukan tutorial lagi Pak KTU katanya. Sudah. Bang. Ya, gimana? Pak Bahar minumnya jangan sampai kehausan dulu. Iya, aduh gimana nih? Waduh, Ubay ini belum ngirim GoFood, katanya mau ngirim tadi tuh. Ya. Kirim Pak Ubay. Beres itu Pak, tenang. Ini Pak Bahar, pencerahannya mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa sukses. Siap. Amin. Siap. Amin. Dan mohon tidak bosan, farmasi selalu bermasalah. Iya. Dari CMB dan APT-nya semuanya selalu. Aduh, puyeng. Terima kasih ya. Ya, siap Pak Sastu. Oke, teman-teman, ini udah sesi terakhir, kasihan Mas Bahar gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Iin, Mbak Sartika, Anis, siapa lagi yang masih ada tuh? Yang on. Banas, Iki, Basar, gimana Pak KTU? Masih ada tuh. Oke ya. Oke semua ya. Ya. Yang penting udah teman-teman, kita banyak terima kasih dengan Mas Bahar, Pak KTU gitu ya. Terima kasih Pak Bahar. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ilmunya. Mas Bahar, intinya itu kita banyak terima kasih atas inisiatif Mas Bahar seperti ini. Terima kasih banget dan mau juga men-share ke teman-teman. Ya. Sekali lagi saya mohon izin apabila misalkan nanti pada saat hari pelaksanaan ataupun sebelum nih kita masih prepare, mohon sekiranya masih bisa kita ganggu lah. Iya, siap. Oke gitu ya, teman-teman ya. Makasih semua ya. Oke. Mas Bahar, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau untuk ujian sendiri ini harap diperhatikan role-nya di partisipan ya. Jangan sampai mahasiswa jadi dosen, udah itu aja intinya. Oke gitu. Jadi misalnya mahasiswa ini jadi non-editing teacher atau teacher itu bahaya. Karena dia bisa lihat jawaban maupun dia kalau ujian nggak kerekam gitu aja. Nah, kemarin kalau nggak salah saya konfirmasi Mas Bahar, dipastikan bahwa seluruh mahasiswa sudah dibuatkan usernya kan gitu ya oleh Mas Bahar gitu ya, BPTI gitu ya. Iya. Jadi kita tinggal search berdasarkan NIM atau nama saja ya. Iya. Betul ya? Benar. Oke. Jadi kita teman-teman udah nggak membuat lagi ya.
Iya. Maupun dosen ya Mas Bahar atau bagaimana Mas Bahar dosen? Dosen sebagian sih udah Udah sih. ada, oh bye. Iya, Bagian. dosen sudah dibuat ya oleh Mas Bahar dan mungkin kalau nggak salah Pak Inding juga membantu apa ya mengedit profilnya, membuat fotonya, gambarnya gitu. Iya. Oke gitu. Siap. Mas siap. Bahar ada lagi masalah yang mau disampaikan Mas Bahar? Cukup aja sih itu. Cukup ya. Oke, Iya. Mas Bahar. Iya. Nanti Mas Bahar komunikasi sama saya lebih lanjut. Siap, siap, Oke. siap. Oke. Silakan ditutup Mas Bahar Iya. atau gimana? Udah. Dulu sebentar. Ya. Stop share udah ya. Stop share, siap. Penutupan Ya. biasanya sih Pak Satimo kan. Oh, Pak Satimo, silakan Pak KTU. Mohon doanya. Dibuka dulu dong, udah angkat tangan aja. Unmute dulu dong. Nggak ada Unmute suaranya. Unmute dulu Pak KTU. Unmute dulu. Belum ada suaranya, Pak. Belum ada suaranya. Belum ada Mic-nya suaranya. diaktifkan. Unmute dulu. Nah, itu. Nah, Ya, teman-teman sekalian, saya terima kasih banget atas jerih payahnya selama 1 minggu full ini dalam rangka persiapan UTS. Semoga acara tanggal Jangan dipencet lagi, Pak. Jangan di-unmute lagi, Pak. Semoga acara UTS nanti di tanggal 27 kita tidak ada kesulitan, semua Amin, amin. fasilitas oke, Amin. dan Amin. mudah-mudahan ini pijakan untuk kedepannya, karena Amin. kalau toh nanti bulan ini masih berlanjut berarti kan UAS akan terjadi kayak begini juga. Ini pijakan Amin, amin. kita sehingga Amin. kita sudah punya modal yang mana modal itu diupayakan dari teman-teman semuanya. Saya cuma mendorong saja karena saya tidak bisa berbuat banyak, karena mungkin ya sudahlah fasilitas udah orang tua, mungkin untuk yang nggak gaptek teman-teman semuanya saya support banget dan terima kasih banget atas kebersamaannya ini, karena ya harus bersama semuanya dari teman-teman yang jauh, dari lab, dari manapun kita bisa bersatu dalam rangka untuk tujuan yang sama, yaitu mensukseskan UTS yang online pertama kali ini. Mudah-mudahan ketika nanti ada dosen-dosen yang bermasalah, mungkin tentunya akan melibatkan teman-teman tentunya, dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi, bisa melayani dengan sabar. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Mas Bahar atas pembicaraannya, Mbak Iin, dan yang lain mungkin bukan sama satu persatu, Pak Ube, semuanya kita satu tim yang untuk menguatkan ke depan di Farmasi Wangka. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahar. siap, siap. Terima kasih semuanya. Iya, iya. Langsung live aja.